Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Edi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Dian, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Dian? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Edi. Oh iya Pak Edi. Rencananya kan Pak Edi mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Pak Edi lakukan nanti, apa hal yang akan Pak Edi lakukan atau siapkan? Betul Bu Dian. Jadi hari ini saya akan melakukan praktik coaching dengan coach saya. Jadi hal yang akan saya lakukan saat coaching nanti tentunya saya akan sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dihadapi oleh coach saya. Setelah itu, saya menggali rencana aksi dalam rangka mencari solusi atas masalahnya tersebut. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya tersebut sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Begitu, Bu Dian. Oh iya ya baik Pak Edi. Nanti dalam praktek coaching Pak Edi dengan coachnya yaitu Bu Ratna, saya akan mengamati menggunakan rubrik penilaian coaching. Boleh Pak Edi? Silahkan, Bu, dan saya mohon bantuannya untuk mengamati kegiatan coaching saya. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Pak Edi. Yang Baik, Bu. pertama itu kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik gitu Pak. Baik, Bu. Oke. Terus kompetensi coaching apa nih yang Pak Edi akan kembangkan? Begini, Bu. Jadi, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang beliau hadapi. Oke. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Pak Edi? Dan apa saja hal-hal yang akan dilakukan Bu Ratna untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Oke. Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu saya akan lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Bu. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Yang kedua, saya akan menatap lawan saya pada saat coaching. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching yang saya lakukan nanti. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Begitu, Bu. Oh, gitu. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Edi? Nah, begini Bu, jadi indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang beliau miliki. Seorang coach dikatakan berhasil jika melaksanakan coaching. Coach mampu menggali ide dari potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi permasalahannya. Begitu, Bu Dian. Oh, baiklah Pak Edi, kalau begitu, kapan nih kegiatan coaching ini akan dilaksanakan? Alhamdulillah. Jadi kebetulan hari ini saya sama Bu Ratna sudah ada janji, Bu. Jadi panjenengan bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Bu Ratna untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach, Bu. Oh, gitu. Jadi siap Pak Edi, setelah saya mengamati percakapan Pak Edi dengan coach, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coach yang Pak Edi harapkan ya. Betul, Bu. Mohon bantuannya ya, Bu ya. Iya, kalau gitu kita masih menunggu berarti Pak Edi ya Ya, untuk itunya sebentar lagi coachnya saya ya. calling dulu.
Alhamdulillah Bu Ratna sudah nampak, dia sudah menampakkan diri. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Edi. Apa kabarnya Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Pak Edi. Gimana dengan Pak Edi sendiri? Alhamdulillah semangat luar biasa. Kabar saya baik sekali Bu Ratna. Alhamdulillah. Oke. Iya, Oke Bu Ratna, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching yang sudah kita rencanakan kemarin-kemarin ya Bu Ratna ya. iya Pak Edi. Eh, Silakan Bu Ratna. iya Pak. Saya ini Pak Edi. Akhir ini agak galau nih Pak Edi. Mikirkan Kalau murid. kenapa? Iya. Kenapa Oh, dengan muridnya Bu Ratna? murid-murid saya ini akhir-akhir ini kalau saya perhatikan banyak bertengkar Pak di kelas. Bertengkar ya. Iya Pak Edi. Jadi dengan bertengkar itu kan akhirnya mengganggu pembelajaran saya di kelas, Pak. Betul Jadi Bu Ratna. waktu saya agak banyak terbuang untuk menyelesaikan pertengkaran mereka gitu. Betul, jadi pembelajarannya tidak selesai-selesai ya Bu Ratna ya. Iya, betul Pak Edi. Jadi gini Bu Ratna, jadi kita nanti ngobrol-ngobrol santai saja Bu Ratna ya. Jadi menurut Bu Ratna, apa yang Bu Ratna harapkan dari obrolan santai kita kali ini Bu Ratna? Yang saya harapkan tentunya dengan sharing dengan Pak Edi, saya bisa menemukan solusi akan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Gitu. Oke Bu Ratna. Eh, Sekarang saya mau bertanya kepada Bu Ratna. Jadi muridnya Bu Ratna tadi kan sering bertengkar ya Bu Ratna ya. Iya. Jadi pembelajarannya tidak selesai begitu ya Bu Ratna ya. Iya, betul. Nah, itu kalau boleh tahu bertengkarnya karena apa ya Bu Ratna ya? Bertengkarnya itu kalau saya perhatikan ya, biasanya kalau anak-anak itu sering olok-olok, Pak. Sering olok-olok, terus suka jahil tangannya kepada temannya. Nah, karena itu jadi kan awal jadi pertengkaran, Pak, dari olok-olok tadi itu atau jahili temannya itu. Jadi kan temannya yang merasa diganggu kan dia akan selalu membalas loh Pak dengan apa itu kenakalannya itu loh Pak. Jadi Oh saya juga gitu. agak bingung nih, kenapa ini anak-anak ini? Jadi anak-anaknya Bu Ratna suka mengolok-olok, suka jahil sama temannya sehingga terjadi keributan di kelas begitu ya Bu Ratna? Iya Pak, jadi kelas saya Iya. jadi aman, tidak nyaman untuk belajar. Jadi pembelajarannya kurang menyenangkan begitu ya Bu Ratna? Iya betul sekali. Kira-kira kira-kira olok-oloknya itu tentang apa ya Bu Ratna? Olok-oloknya itu biasanya mereka tuh mengejek Pak, mengejek. Kemudian yang buat saya prihatin tuh malah sekarang membawa-bawa nama orang tua itu Pak, dibuat bahan olokan. Jadi saya tuh kok anak-anak sampai sejauh ini ya, kok sampai melakukan perbuatan seperti itu. Padahal kan eh, hanya sekedar mereka mungkin sekedar mengolok-olok ya, tapi kalau menurut saya kalau sudah nama orang tuanya dipakai bahan olokan kan berarti mereka karakternya kurang baik Pak Edi. Jadi mereka diolok-olok temannya dengan sebutan nama orang tua. Jadi mereka yang diolok atau disebut nama orang tuanya, jadi mereka tidak enak hati ya Bu Ratna ya. Jadi merasa apa ya namanya ya, namanya orang tua dipanggil ya kita nggak enak hati. Jadi seolah-olah kayak apa perasaannya, pengen marah gitu ya Bu Ratna ya mungkin ya. Iya, jadi kan ini jadi ribut. Akhirnya yang terjadi pertengkaran, ada yang nangis. Nah, itu Sampai yang segitu ya Bu Ratna. iya, Iya. Pak. Oke, kalau boleh tahu mereka mengolok-olok nama orang tua atau menyebut-nyebut nama orang tua itu mereka dapat informasi dari mana ya nama orang tua itu? Menurut saya nih, Pak ya, mereka itu mungkin taunya dari teman gitu
bertetanggaan di rumah, karena kan di sekolah saya kan rombelnya ada 3, Pak. Mungkin hanya kelas yang sama, cuma beda rombelnya aja. Jadi itu bisa yang kalau saya perhatikan. Kemudian juga dari grup WhatsApp-nya wali murid, Pak. Mereka kan bisa melihat nama-nama orang tuanya. Gitu yang saya perhatikan, Pak Edi. Oh begitu. Jadi mereka itu mendapatkan nama-nama orang tua itu mungkin karena mereka bertetangga ya Bu ya. Terus Iya, terus mereka mendapatkan nama-namanya mungkin secara tidak langsung mereka membaca dalam grup WA. Gitu ya Bu Ratna ya. iya. Kalau saya perhatikan gitu. Saya Iya. juga heran itu kok. Ya mungkin dari sebenarnya mereka candaan mereka itu kan apa ya, anak-anak menilainya itu kurang betul. Maksudnya dalam arti hanya bercanda, tapi kadang-kadang kan kalau sudah membawa nama orang tua itu kan seharusnya tidak boleh, Pak. Itu Betul yang buat betul betul. nggak Jadi prihatin. memang sangat riskan ya kalau kita apa namanya disebut nama orang tua aja memang rasanya tidak enak sekali. Jadi Hmm, setelah mengetahui permasalahannya dari anak murid Bu Ratna itu, yang Ibu Ratna harapkan nanti ke depannya seperti apa pembelajaran di kelas Bu Ratna? Saya itu menginginkan pembelajaran di kelas saya itu nyaman, Pak, bagi semua murid saya ya, aman, tidak terjadi keributan, jadi proses pembelajarannya itu jadi lancar gitu, Pak Edi. Jadi kelasnya aman, nyaman, tidak ada keributan, terus pembelajarannya sesuai dengan apa yang Ibu Ratna harapkan begitu ya Bu Ratna? Terus agar Iya, dapat mencapai tujuan pembelajaran sesungguhnya Bu Ratna gitu iya ya. sekali Pak Edi. Nah, saya mau tanya sama Bu Ratna ini. Terus untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kira-kira yang mungkin Bu Ratna dapat lakukan itu seperti apa ya Bu Ratna ya? Saya nih punya rencana nih Pak ya. Kalau anak-anak itu yang bertengkar tadi, itu saya panggil Pak. Saya panggil juga beserta saksinya. Soalnya biasanya anak kecil itu kalau hanya tidak ada saksi, mereka akan saling tuduh. Bukan saya, Bu. Bukan saya, Bu. Dia duluan, Bu. Kan gitu. Kalau ada saksi matanya, nah ini kan bisa berpendapat membenarkan ataupun bisa menyalahkan apa yang dilakukan anak-anak tadi sudah betul apa tidak dari awal dari pertengkaran itu, Pak. Begitu ya Bu Ratna. Jadi Bu Ratna mempunyai rencana untuk memanggil mereka yang bertengkar, sekaligus memanggil saksi-saksi dari mereka. Itu sudah Iya. luar biasa Bu Ratna, sudah keren sekali. Terus ada kegiatan atau hal-hal lain yang mungkin akan Ibu Ratna lakukan, Bu Ratna? Iya, Pak. Jadi anak-anak itu nanti juga saya berikan penguatan karakter, Pak. Saya berikan di sela-sela pembelajaran. Jadi biar mereka semakin tahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak menunjukkan karakter siswa yang baik. Kemudian saya lebih fokuskan lagi anak-anak terhadap keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati bersama dengan segala konsekuensinya bila melanggar, karena kesepakatan kelas yang sudah disepakati itu kan hidup rukun, Pak. Jadi kalau mereka bertengkar berarti mereka sudah melanggar kesepakatan yang sudah mereka sepakati Sepakati. bersama di satu kelas ya. Kemudian saya juga akan mengingatkan kembali pada anak-anak tentang di sekolah saya, Pak. Kebetulan kita sudah mendeklarasikan sekolah yang anti bullying atau perundungan. Bahkan di sekolah saya
mendatangkan narasumber baik dari Polsek dan Koramil. Pak polisinya datang, kemudian Pak dari petugas Koramilnya juga kemarin datang. Kemudian anak-anak satu sekolah itu bahkan menandatangani komitmen bersama yang ditaruh sebagai poster, Pak. Nah, di situ saya ingatkan kembali bahwa apa yang dilakukan anak-anak itu ternyata sudah melanggar komitmen yang sudah disepakati. Bahkan mereka sudah mengingkari janji. Kalau komitmen kan janji ya Pak ya. Nah, Iya, ya, betul. di narasumber yang diberikan itu ternyata kalau melakukan perundungan ya, mengolok-olok itu termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan, bahkan perundungan yang non verbal, Pak. Jadi ternyata di situ ada undang-undang yang mengaturnya. Kalau untuk anak-anak itu ada hukumannya, ada sanksinya. Ternyata sanksinya bukan main-main, Pak, 6 bulan. Nah, dari situ anak-anak saya ingatkan kembali akan komitmen yang sudah disepakati seluruh warga sekolah dengan penandatanganan. Kalau sekolah kita itu sekolah anti bullying atau perundungan, Pak Edi, begitu. Luar biasa, itu kegiatan-kegiatannya sudah sangat keren begitu Bu Ratna. Jadi tadi sudah saya catat di sini ada komitmen atau keyakinan kelas yang sudah diterapkan Bu Ratna sama anak muridnya begitu ya Bu Ratna. Terus ada penandatanganan anti bullying dan sudah disepakati bersama, bahkan dari pihak Polsek dan Koramil sudah datang hadir mengadakan sosialisasi anti bullying di sekolah Anda. Begitu Bu Ratna. Jadi anak-anak sudah mempunyai komitmen yang sangat luar biasa, karena anak kecil ya Bu Ratna, mungkin perlu diingatkan terus ya Bu Ratna. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan komitmennya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan mungkin Pak Polisi atau Pak Dan Ramil di situ. Bahkan ada tindak pidana yang disebutkan sampai ada 6 bulan ya untuk bullying itu ya Bu Ratna, begitu ya Bu Ratna. Nah, itu rencana-rencana yang sangat luar biasa Bu Ratna. Jadi saya yakin nanti kalau Bu Ratna menerapkan hal tersebut, anak-anak akan berhenti mengejek, mengolok atau istilahnya perundungan tadi Bu Ratna. Itu sangat luar biasa loh Bu Ratna, sudah ketemu solusinya dari Bu Ratna sendiri. Iya, Jadi komitmen-komitmen yang sudah dengan utarakan tadi, terus rencananya kapan Bu Ratna akan melakukan rencana-rencana Bu Ratna? Secepatnya Pak Edi, karena saya sudah nggak sabar. Soalnya kelas saya kalau dibiarkan terus-menerus, tentunya akan mengganggu tujuan pembelajaran yang saya lakukan tidak akan tercapai. Mungkin kalau sudah sharing dengan Pak Edi ini, besok sudah saya lakukan itu untuk aksi saya Pak Edi. Jadi aksi saya dengan komitmen saya akan saya lakukan. Di situ saya juga akan merefleksi apakah yang sudah saya lakukan ini membawa dampak baik apa belum. Jadi nanti kalau misalkan masih belum yang seperti yang saya harapkan, bolehkah saya nanti sharing lagi dengan Pak Edi untuk berbagi? Siap Bu Ratna, saya selalu siap berbagi cerita dengan Bu Ratna, sharing ya Bu Ratna ya. Jadi alhamdulillah. Jadi rencana-rencana yang sudah jenengan buat, terus komitmen Bu Ratna akan diterapkan secepatnya kepada anak muridnya ke depannya. Insya Allah itu akan membawakan keberkahan, menjadikan murid-murid yang berubah menjadi kelas yang kondusif, menjadi pembelajar-pembelajar yang baik. Begitu ya Bu Ratna ya? Iya Pak Edi, betul sekali. Jadi saya harapkan ya anak didik saya punya karakter yang baik gitu, sehingga kelas saya nanti jadi aman, nyaman untuk belajar gitu. Alhamdulillah. Jadi permasalahan Bu Ratna sudah mencapai titik temunya. Jadi saya ingin merefleksi Bu Ratna. Jadi tadi Bu Ratna sudah
menerapkan rencana-rencana yang sangat luar biasa. Ada keyakinan kelas yang harus selalu diingatkan kepada anak muridnya. Terus mengingatkan kembali bahwa mereka sudah menandatangani banner anti bullying ya. Di situ sudah ada komitmen-komitmen yang sangat luar biasa dari pihak-pihak yang terkait, dari sekolah, juga anak murid Bu Ratna. Terus yang saya tanyakan sekarang ini adalah bagaimana perasaan Bu Ratna setelah berdiskusi sharing bersama saya hari ini? Perasaan saya jadi lega nih Pak. Ada tempat untuk berbagi masalah dengan Pak Edi. Jadi saya istilahnya enggak ada unek-unek gitu. Rasanya plong gitu Pak. Jadi saya Alhamdulillah. semakin semangat untuk segera mempraktikkan apa yang sudah saya jadikan solusi di sini tadi bersama Pak Edi. Betul Bu Ratna. Jadi semangat terus ya Bu Ratna ya. Iya, tentu kita harus Semangat terus, sehat selalu demi Amin. anak murid Bu Ratna. Iya Pak Edi. Terima kasih Pak Edi ya atas waktunya untuk sharing, berbagi istilahnya berbagai solusi untuk menemukan dari permasalahan yang sudah saya hadapi ini. Jadi saya bisa segera menerapkan kepada anak-anak akan rencana-rencana saya tadi, sekaligus saya juga bisa merefleksikan apa yang sudah saya lakukan. Bila mana hasilnya sudah baik, saya akan tetap pertahankan. Bila dari hasil refleksi saya nanti masih kurang, menurut saya bisa berbagi sharing lagi dengan Pak Edi. Pak Edinya tentu jangan bosan-bosan nanti kalau sering saya telepon untuk sharingnya. Setuju Bu Ratna, boleh silahkan Bu Ratna. Oke. Sampai di sini cukup sekian Bu Ratna ya. Iya Terima Pak Edi. kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Edi, saya juga terima kasih Pak Edi mau mendengarkan keluh kesah saya dengan sharingnya pagi ini. Iya. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Bu Ratna, sehat-sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, Pak Edi, tadi Pak Edi sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya ya Pak Edi ya? Betul Bu, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah ya Pak. Kemudian bagaimana Pak Edi hasilnya? Alhamdulillah Bu Dian, jadi hasilnya baik Bu Dian. Jadi coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapi beliau sendiri. Alhamdulillah, kalau gitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Pak Edi laksanakan. Jadi tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Edi sampaikan pada awal pra-observasi. Apa yang sudah Pak Edi lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Edi sebutkan tadi pada pra-observasi? Oke, baik Bu. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan coach saya. Begitu Bu Dian. Oh, baik Pak Edi. Memang tadi saya lihat Pak Edi sudah hadir secara penuh dengan coach. Pak Edi juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach. Dan sekaligus tadi Pak Edi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Jadi Pak Edi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus Pak Edi. Gitu. Terima kasih Bu Dian sudah menyampaikan hasil pengamatan atas kegiatan coaching saya. Iya, sama-sama Pak Edi. Kemudian setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Pak Edi ke depannya kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi?
Jadi begini Bu Dian, jadi kegiatan kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Dian. Jadi sehingga saya eh, dapat memberikan pertanyaan dan terdorong untuk menemukan ide dan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach saya. Begitu Bu Dian. Oh gitu. Selanjutnya, apa langkah-langkah Pak Edi untuk mengembangkan kompetensi coaching tersebut? Begini Bu Dian, jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan pertama adalah saya akan melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah saya lakukan untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya, yang harus saya perbaiki apa ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya saya dari hasil refleksi ini akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking Bu Dian. Jadi saya bisa Oh, belajar dari orang lain yang sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Begitu Bu Dian. oh gitu. Jadi Pak Edi akan mencari referensi dulu, belajar public Betul. speaking, kemudian belajar dari pengalaman coaching orang lain, kemudian kira-kira kapan Pak Edi akan melaksanakan rencana itu? Oke Bu Dian, jadi saya akan melaksanakan rencana saya ini secepatnya Bu Dian. Mencari referensi mungkin di Google, di YouTube, atau media lainnya. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan public speaking. Begitu ada waktu longgar, saya akan mengikuti dan menyelenggarakannya dengan coach saya nantinya. Gitu. Kemudian kapan Pak Edi akan melakukan praktek coaching lagi? Oke, insya Allah kalau ada teman-teman yang mau di-coach sama saya akan melakukan lagi Bu Dian. Begitu. Oh gitu. Mudah-mudahan pada praktek coaching selanjutnya Pak Edi ke depannya semakin lebih baik lagi ya Pak Edi ya. Terima kasih Bu Dian. Hari ini saya sudah diobserv sama Bu Dian. Jadi saya merasa mendapatkan ilmu baru. Saya merasakan bahagia hari ini atas sudah diamati oleh Bu Dian. Begitu Bu Dian. Ya, sama-sama Pak Edi. Kalau begitu saya mohon izin untuk undur diri dulu ya Pak Edi karena sudah sore ada kegiatan lain nih. Boleh Bu Pak Dian. Edi. Semangat, sehat selalu Bu Dian. Sukses untuk Anda. Amin, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Edi. Monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dian.